Pada episode sebelumnya, Dewi Hita, seorang putri Kadipaten, dia mendatangi sebuah kampung yang terisolir, yaitu Kampung Sukajadi. Di sana, dia menetap untuk beberapa hari, dibantu oleh Jajang, seorang duda yang tak lain adalah warga kampung di sana. Namun, Jajang sangat terkejut saat mendapati Dewi Hita sedang memakan anak-anak di dalam gubuknya. Tubuh anak-anak itu terburai, ususnya kemana-mana. Jajang benar-benar kaget dan syok. Dia hendak teriak, tapi Dewi Hita melarangnya. "Aku mohon jangan teriak. Ini adalah satu-satunya cara agar aku hidup," ucap Dewi Hita. "Kau ini apa?" tanya Jajang. "Aku kena kutukan, Jajang. Aku harus melakukan ini agar tetap hidup," Dewi Hita menjelaskan sekali lagi. Jajang tertunduk, tapi dia tidak bisa teriak. Dia sudah terlanjur jatuh cinta pada Dewi Hita. Segera Jajang menutup pintu gubuk tersebut. "Kubur anak ini sekarang di dalam gubuk. Kalau tidak, kau pasti akan mati oleh penduduk kampung Sukajadi," ucap Jajang. Malam itu, Jajang membantu Dewi Hita menguburkan anak kecil yang sudah tercabik-cabik. Mereka menguburkannya tepat di bawah ranjang Dewi Hita. Sementara itu, darah yang berceceran di tanah langsung dibasuh menggunakan air agar bau anyir tidak keluar dari gubuk tersebut. Setelah semuanya bersih, Dewi Hita berterima kasih pada Jajang. Tapi bukan hanya berterima kasih saja. Malam itu, Dewi Hita sengaja membuka seluruh pakaiannya. "Aku tahu perasaanmu padaku. Ayo, malam ini kuserahkan semua tubuhku untukmu," ucap Dewi Hita. Jajang sudah tidak bisa menahan nafsunya lagi. Dia juga membuka baju. Mereka berdua langsung berhubungan intim di atas ranjang yang di bawahnya ada kuburan anak kecil. Cinta sudah membutakan Jajang. Padahal Dewi Hita ini sangat berbahaya. Dewi Hita berbohong pada Jajang kalau dia kena kutukan. Yang sesungguhnya terjadi adalah Dewi Hita menuntut ilmu hitam. Susuk darah digunakan oleh Dewi Hita untuk menjaga kecantikannya. Kalau kita tarik ke masa lalu, sebenarnya Dewi Hita ini terlahir dengan sangat jelek. Amit-amit jabang bayi. Dewi Hita saat dilahirkan wajahnya seperti terbakar. Mulutnya monyong seperti corong minyak goreng. Matanya juga tertutup, hanya sedikit yang terbuka. Sementara hidungnya seperti colokan listrik, sangat jelek. Rambut Dewi Hita juga tidak banyak, tumbuhnya sedikit-sedikit. Sehingga lahirnya Dewi Hita menjadi aib bagi Kadipaten. Sang pemimpin Kadipaten benar-benar menyembunyikan Dewi Hita. Dia dilarang keluar dari lingkungan Kadipaten. Dari mulai bayi sampai remaja, Dewi Hita hanya main di taman Kadipaten. Dia tidak punya teman sama sekali. Yang menemaninya hanya ibunya saja. Hingga Dewi Hita dewasa dan ibunya meninggal dunia. Bapaknya Dewi Hita menikah lagi dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Tentu Dewi Hita punya kecemburuan tersendiri pada ibu tirinya itu. Karena ibu tirinya benar-benar terlihat sangat sempurna. Wajahnya cantik, putih, bersih, mancung. Punya lesung pipi di sebelah kanannya. Badannya juga seperti gitar Eropa. Sementara itu, Dewi Hita ini tubuhnya bantet seperti kue yang gagal produksi. Sudah bantet, pendek pula. Dewi Hita sedih karena ayahnya tampak tidak sayang lagi pada Dewi Hita. Pertemuannya bisa dibilang tidak sengaja. Saat itu Dewi Hita sedang duduk di taman sambil memberi makan ikan mas di kolam. Tiba-tiba saja muncul seorang dukun dari belakang Dewi Hita. Dukun tersebut tadinya dipanggil oleh bapaknya Dewi Hita untuk melakukan sebuah ritual tahunan di Kadipaten. Setelah melakukan ritual, si dukun berjalan-jalan di taman dan dia melihat Dewi Hita. Dukun itu tidak kaget dengan rupa Dewi Hita karena setiap tahun dia diundang oleh Raja Kadipaten untuk melakukan ritual, sehingga sang dukun sudah tahu betul tentang Dewi Hita.
Nama dukun itu adalah Abah Oong. Abah Oong menyentuh pundaknya Dewi Hita. Saat itu, ia melihat Dewi Hita sedang menangis sesenggukan. Abah Oong pun menanyakan perkara yang sedang dihadapi oleh Dewi Hita. Saat itu juga, Dewi Hita langsung curhat pada Abah Oong. Nah, Abah Oong iba pada Dewi Hita. Dia pun memberi sebuah ajian atau susuk. Namun susuk yang diberikan Abah Oong ini bukanlah susuk sembarangan. Karena susuknya tingkat tinggi, sehingga harus menggunakan susuk iblis yang sangat mematikan, yang bisa disebut dengan susuk darah. Abah Oong berkata pada Dewi Hita, susuk darah ini bisa membuatmu sangat cantik. Tidak akan ada tandingannya. Semua orang yang melihatmu pasti terpesona karena kecantikanmu. Tubuhmu yang rusak, badanmu yang bantet akan berubah seketika, ucap Abah Oong. Lalu bagaimana aku bisa menguasainya, Bah? Tanya Dewi Hita. Kau harus minum darah anak-anak dan juga dagingnya, ucap Abah Oong. Dewi Hita kaget dengan persyaratan yang diajukan oleh Abah Oong. Tapi saat itu Dewi Hita sudah gelap hati. Dia tidak mau kalah saing dengan ibu tirinya. Abah Oong langsung memberikan selembar daun. Di atas daun itu ada sebuah mantra-mantra yang ditulis dengan bahasa Sanskerta. Telan daun ini sebagai langkah awal untuk menuntut susuk darah. Susuk darah atau susuk getih. Dewi Hita tanpa keraguan dia menelan daun tersebut. Tubuhnya langsung bergetar. Ada energi yang kuat di dalam tubuhnya Dewi Hita. Setelah dia menelan daun tersebut, Dewi Hita langsung berubah sikapnya. Yang tadinya kalem menjadi lebih pemberani. Yang tadinya penurut menjadi lebih pembangkang. Dewi Hita mulai melawan pada ayahnya dan ibu tirinya. Dan semua orang yang melihat wajah Dewi Hita, mereka lari ketakutan. Karena Dewi Hita sangat menyeramkan. Susuk darah atau mereka menyebutnya dengan susuk getih adalah ilmu hitam tingkat tinggi yang bukan hanya bisa membuat tuannya menjadi cantik, tapi juga sakti. Dewi Hita yakin dia bisa menguasai susuk getih tersebut. Dia bersembunyi di sebuah hutan yang dekat dengan Kadipaten. Setiap hari Dewi Hita makan apapun yang ada di hutan itu. Ular, babi hutan, kelinci, bahkan serangga. Mantra dari Abah Oong benar-benar membuat kepribadian Dewi Hita berubah. Dia tidak jijik memakan makanan tersebut. Sesekali Dewi Hita masuk ke dalam semak-semak. Semak-semak tersebut berada tepat di ujung kampung. Dia mengintai anak-anak yang sedang bermain di kampung tersebut. Menjelang malam, ada seorang anak kecil yang bermain di halaman rumahnya. Dewi Hita mengintai anak itu dengan sangat buas. Dengan cekatan, Dewi Hita lompat, lalu langsung menculik anak tersebut. Dia membekapnya sampai anak itu tewas. Setelah tewas, Dewi Hita langsung menyantapnya tanpa ragu. Mayatnya dibuang ke tengah hutan, lalu dimakan oleh anjing liar. Ajaibnya, setelah memangsa anak kecil, wajah Dewi Hita perlahan membaik. Luka bakar di wajahnya mulai hilang. Memang benar apa kata si dukun itu. Susuk getih benar-benar berfungsi. Dewi Hita pun semakin semangat untuk mencari anak kecil. Dia mulai memangsa anak kecil di kadipatennya sendiri. Satu persatu, anak-anak di sana hilang secara misterius. Semua orang yakin kalau di kampungnya itu ada jurig atau iblis yang mematikan, iblis pemakan anak-anak. Ritual demi ritual pun dilakukan di Kadipaten. Sementara itu, ayahnya Dewi Hita yang tak lain adalah pemimpin Kadipaten. Dia sedang pusing karena anaknya sudah berhari-hari hilang entah kemana. Dalam kebingungannya itu, sang pemimpin Kadipaten mengerahkan semua prajuritnya untuk mencari Dewi Hita. Para prajurit itu menyusuri Kadipaten, hutan-hutan dan juga sungai.
Dan saat menyusuri hutan, tiba-tiba saja seorang prajurit memergoki Dewi Hita sedang memangsa anak kecil. Semua orang kaget. Mereka langsung menahan Dewi Hita dan menyeretnya ke kadipaten. Dewi Hita benar-benar buas. Wajahnya penuh dengan darah. Tapi ayahnya Dewi Hita kaget karena luka bakar di wajahnya Dewi Hita mulai pudar. Semua warga di kadipaten itu sudah tahu kalau Dewi Hita lah yang memangsa anak-anak mereka. Karena di hutan itu ditemukan banyak sekali mayat anak-anak. Masyarakat pun menuntut Dewi Hita untuk dihukum maksimal. Hukuman yang bisa menghilangkan nyawanya. Pemimpin kadipaten yang tak lain adalah ayahnya Dewi Hita. Dia benar-benar berkomitmen dengan keadilan walaupun anaknya sendiri. Dan dia pun menyetujui kalau Dewi Hita harus diberi hukuman yang berat. Dewi Hita akan dipancung. Keesokan harinya, semua masyarakat sudah berkumpul di lapangan. Mereka akan menyaksikan Dewi Hita dipancung. Setelah semuanya berkumpul, Algojo pun naik ke atas panggung. Di sana sudah ada Dewi Hita yang berlutut. Kepalanya ditutupi kain hitam. Si Algojo langsung mengayunkan pedangnya. Dan setelah diayunkan, tiba-tiba saja bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam getih.